Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Maulana, NPM 2354071002 dari jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung. Saya di sini akan mempresentasikan PPT tentang motor bakar 4 tak. Oke, next di sini ada daftar isi dari PPT. Yang pertama motor bakar, lalu ada komponen, prinsip kerja, motor bakar 4 tak, lalu kesimpulan. Nah, pasti udah nggak asing kan kalian dengan nama-nama ini, apalagi tentang motor bakar. Ayo kita lanjut. Oke, di sini udah ada ya kelihatan gambar dari pengertian motor bakar. Nah, itulah contoh tuh, ada motor lagi dibongkar. Motor bakar itu adalah alat yang berfungsi untuk mengkonversikan energi termal dari pembakaran bahan bakar menjadi energi mekanis, di mana proses pembakaran berlangsung di dalam silinder mesin itu sendiri, sehingga gas pembakaran bahan bakar yang terjadi langsung digunakan sebagai fluida kerja untuk melakukan kerja mekanis. Nah, itulah kurang lebih pengertian dari motor bakar. Lanjut sekarang di motor bakar 4 tak. Mesin 4 tak adalah jenis mesin pembakaran dalam yang umumnya digunakan dalam kendaraan seperti mobil dan sepeda motor. Mesin 4 tak juga dikenal sebagai mesin 4 langkah. Mesin 4 tak biasanya lebih efisien dan ramah lingkungan dibandingkan dengan mesin 2 tak, karena memiliki siklus pembakaran yang lebih kompleks dan sistem pengelolaan emisi yang lebih baik. Nah, selanjutnya bisa kalian baca sendiri kan, karena sudah ada gambar di PPT. Kita lanjut ke komponen. Nah, nih kita udah sampai komponen. Bisa dilihat kan ada gambar busi. Nah, kurang lebih seperti itulah gambar busi. Kita lanjut ke materi busi. Busi adalah sebagai alat yang menghidupkan mesin kendaraan. Saat memutar kunci pengapian, busi bertugas menghasilkan percikan api yang diperlukan untuk membakar campuran udara dan bahan bakar seperti bensin di dalam ruang pembakaran mesin mobil atau motor. Nah, begitulah pengertian dari busi. Kita lanjut ke komponen lainnya. Next, inilah namanya komponen klep atau katup. Nah, itu contohnya tuh udah ada di gambar ya. Bisa dilihat kan? Nah, kita baca pengertian lagi ya. Baik motor bensin maupun diesel selalu menggunakan mekanisme katup. Mekanisme katup ini berfungsi untuk mengatur, membuka, dan menutupnya katup-katup agar dapat bekerja sesuai dengan waktunya. Ada juga nih yang nggak pakai klep atau katup, yaitu 2 tak. Soalnya motor Ereking kawan gua nggak ada klepnya. Oke, next. Ini yang ke berapa tadi? Ketiga ya. Ini ada komponen cylinder head. Tuh di atas itu tuh kita bisa lihat tuh bentuknya begitu. Nah, itu kan ada lubang dua tuh. Nah, itu tempat klep exhaust dan intake. Nah, cylinder head atau kepala silinder adalah komponen pada motor bakar yang berfungsi sebagai penutup blok silinder ruang pembakaran. Komponen ini memiliki peran penting dalam proses pembakaran dan kinerja mesin. Oke, next. Nah, ini ada komponen blok silinder ya namanya. Nah, kurang lebih bentuknya seperti itulah. Nah, lubang di tengah itu untuk piston naik turun. Kayak gini lah kurang lebih kinerjanya, cara kerjanya. Nah, pengertian box silinder adalah sebagai tempat atau didudukan untuk naik dan turunnya piston pada mesin. Bentuk lubang silinder akan menyesuaikan dengan bentuk piston sehingga komponen tersebut bisa naik dan turun dalam lubang tersebut. Nah, kita lanjut ya. Oke, next. Nah, ini yang kita bahas tadi, komponennya piston. Nah, kurang lebih seperti itu contoh piston, tapi ini piston mobil mesin V. Nah, piston adalah bagian utama dari mesin yang berfungsi sebagai bagian yang bergerak memompa bahan bakar dan udara ke dalam ruang bakar. Piston bekerja dengan bergerak naik dan turun dalam silinder, mengubah energi mekanik dari bahan bakar menjadi energi termal dan menyebabkan mesin untuk beroperasi. Nah, jadi piston itu kerjanya naik turun sesuai siklus yang dilakukannya. Begitu ya, kira-kira. Nah, kita udah sampai di prinsip kerja. Yang pertama, satu, langkah hisap.
Tujuan dari langkah hisap ini adalah agar kabut udara sampai bahan bakar dapat masuk ke dalam silinder mesin motor. Karena banyaknya jumlah bahan bakar yang terbakar dalam proses pembakaran dapat mempengaruhi produksi tenaga mesin. Prosesnya adalah piston akan bergerak dari titik mati atas atau biasa disebut TMA menuju titik mati bawah atau yang biasa disebut TMB. Kemudian klep ini intake ya, terbuka, dan klep X ini exhaust akan tertutup sehingga bahan bakar akan masuk ke silinder. Kerak as akan berputar 180 derajat. Noken as berputar 90 derajat. Selanjutnya, tekanan negatif piston menghisap kabut oleh karburator akan terhisap melalui intake port. Oke. Nah, next di prinsip kerja yang kedua ada langkah kompresi. Tujuan langkah ini adalah untuk meningkatkan temperatur sehingga campuran bahan bakar dan udara dapat bersenyawa. Rasio proses ini nantinya akan berhubungan erat dengan produksi tenaga pada mesin. Prosesnya yaitu dengan piston dari titik mati bawah TMB ke titik mati atas TMA. Klep in menutup dan klep X tertutup sehingga udara atau gas dalam ruang bakar terkompresi. Kerak as mencapai satu rotasi penuh 360 derajat, noken as mencapai 180 derajat. Next, kita ada di langkah yang ketiga, yaitu langkah tenaga. Dimulai dengan menyalakan busi yang menyebabkan terbakarnya bahan bakar atau udara. Dalam proses tersebut, maka akan menyebabkan ledakan yang akan mendorong piston turun ke silinder bor. Gerakan linear tersebut diubah menjadi gerak rotasi oleh kerak as yang kemudian diteruskan menuju flywheel. Prosesnya adalah terjadinya ledakan di ruang bakar yang kemudian menyebabkan piston terlempar dari titik mati atas atau TMA menuju titik mati bawah atau TMB. Pada saat klep ini tertutup, menjelang akhir langkah klep buang mulai sedikit terbuang. Dari proses itu terjadi transformasi energi bolak-balik piston menjadi energi rotasi kerak as. Putaran kerak as mencapai 540 derajat dan putaran noken as mencapai 270 derajat. Oke, kita udah sampai di langkah yang terakhir, yaitu langkah buang. Pada langkah buang ini, klep X akan terbuka dan klep in akan tertutup. Kemudian piston naik karena dorongan balik dari kerak as setelah proses pembakaran dilakukan. Melalui exhaust port, massa pembakaran tersebut akan didorong oleh piston. Nah, jadi ada 4 ya langkah motor bakar 4 tak. Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Nah, kita udah sampai nih di kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari materi motor bakar 4 tak ini ada di sini. Motor bakar 4 langkah atau yang lebih dikenal sebagai mesin 4 tak adalah jenis mesin pembakaran dalam yang mengalami 4 langkah piston dalam satu siklus pembakaran. Keempat langkah tersebut melibatkan langkah isap atau intake, langkah kompresi, langkah tenaga, dan langkah buang. Motor bakar 4 tak juga memiliki berbagai komponen utama yang sangat penting untuk menjalankan operasinya. Nah, udah sampai sini, mulai paham kan teman-teman? Jadi, sepertinya seperti itulah dari pengertian, prinsip kerja, berbagai komponen dan fungsinya, kita dapat memahami dari kesimpulan ini. Kita lanjut. Nah, inilah lanjut yang saya bilang tadi ya guys. Akhirnya keluar kata apa? Terima kasih. Inilah akhir dari yang kita tunggu-tunggu untuk suatu video ini. Jadi terima kasih dari saya. Saya meminta maaf bila ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Salis Farhan Maulana, NPM 2354071002, Angkatan 2023, Universitas Lampung, Fakultas Pertanian, jurusan Teknik Pertanian. Di sini saya akan mempresentasikan PPT tentang motor bakar 2 tak.
Motor bakar 2 tak adalah mesin pembakaran internal yang menyelesaikan satu siklus kerja dalam 2 langkah piston, yaitu langkah hisap dan langkah buang. Nah, seperti digambar ya, maaf sebelumnya PPS saya tidak pro. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, lanjut di penjelasan dasar motor bakar 2 tak. Seperti di depan kita ini ada 4, yaitu 1. Proses pembakaran. Campuran udara dan bahan bakar terbakar dalam ruang bakar, menghasilkan energi untuk menggerakkan piston. Yang kedua, langkah hisap. Piston bergerak turun menghisap campuran udara dan bahan bakar melalui saluran masuk. Yang ketiga, langkah buang. Piston bergerak naik mendorong gas keluar melalui saluran buang. Yang keempat, siklus kerja. Proses hisap, kompresi, pembakaran, dan buang terjadi dalam 2 langkah piston. Nah, ini penjelasan dasar dari motor bakar 2 tak. Oke, lanjut ya. Ada prinsip kerja motor bakar 2 tak seperti gambar di depan. Prinsip motor kerja bakar 2 tak itu ada 2. Nah, yang pertama langkah hisap, yang kedua kompresi, yang ketiga pembakaran, yang keempat buang. 1. Langkah hisap. Piston bergerak turun menciptakan ruang hampa, menarik campuran udara dan bahan bakar masuk melalui saluran masuk. Yang kedua, itu ada kompresi. Piston bergerak naik memanfaatkan campuran udara dan bahan bakar di ruang bakar. Yang ketiga, ada pembakaran. Busi memicu pembakaran campuran lalu mendorong piston turun. Yang keempat itu ada buang. Piston bergerak naik mendorong gas buang keluar melalui saluran buang. Itu prinsip kerja motor 2 tak standar. Nah, lanjut ada komponen utama motor bakar 2 tak, yaitu ruang bakar. Ruang bakar adalah tempat campuran udara dan bahan bakar terbakar. Lanjut ada piston, bagian yang bergerak naik turun menggerakkan crankshaft. Langsung kita lanjut ke crankshaft. Crankshaft ialah bagian yang mengubah gerakan piston menjadi putaran. Nah, lanjut ke kelebihan dan kekurangan motor bakar 2 tak. Sebelum kita membahas ini, kalian udah pada ngerti belum motor bakar 2 tak? Kalau belum ngerti, ditonton ulang ya. Kita lanjut. Kelebihan yaitu ringan dan kompak. Yang kedua, tenaga besar untuk ukuran yang kecil. 3. Perawatan mudah. Nah, udah bahas kelebihan, pasti ada kekurangannya dong. Kita lanjut di kekurangannya. Kekurangan dari motor bakar 2 tak ialah emisi gas buang lebih tinggi, konsumsi bahan bakar lebih tinggi, lebih berisik, dan getaran lebih besar. Nah, inilah dari macam-macam kelebihan dan kekurangan dari motor bakar 2 tak. Kita lanjut, setelah kita bahas kelebihan dan kekurangan, ada perbandingan dengan motor bakar 4 tak. Motor bakar 2 tak, siklus kerja lebih cepat, menghasilkan tenaga besar, konsumsi bahan bakar tinggi, emisi gas buang tinggi. Nah, itu perbandingannya motor bakar 2 tak. Perbandingan motor bakar 4 tak, siklus kerja lebih lambat, menghasilkan tenaga lebih rendah, konsumsi bahan bakar rendah, emisi gas buang rendah. Nah, itulah perbandingan antara 2 motor bakar antara 2 tak dan 4 tak. Kita lanjut. Nah, lanjut ada aplikasi dan penggunaan motor bakar 2 tak. Sebelum kita lanjut di sini, saya mau membahas nih tentang motor bakar 2 tak. Sebelumnya, motor bakar 2 tak itu motor bakar yang menyelesaikan satu putaran penuh hanya dalam 2 langkah. Jadi, kenapa sih kok motor 2 tak lebih kenceng dari terbakar 4 tak? Secara logik sih, kalau menurut saya, koreksi aja kalau salah. Karena pembakaran yang terjadi itu sangat mudah dan cepat dalam motor bakar 2 tak. Kalau 4 tak itu kan ada langkah hisap, kompresi, buang, baru itu kan ban muter, tenaga kompresi itu kan buat mesin muter, ngasilin tenaga.
Nah beda nih kalau 2 tak itu cuman langkah hisap sekalian kompresi kan, langsung pembakaran sekalian buang. Jadi sekali 1 kali turun 1 kali naik itu roda udah berputar dan menghasilkan tenaga. Kalau 4 tak kan kudu 4 kali langkah, 1 2 3 4. Nah jadi dari situ udah bisa terbayangkan kan kenapa 2 tak yang kita ambil contoh dari motor yang cc-nya hanya 125 bisa lebih kenceng dari motor 4 tak yang cc-nya 150. Nah itu yang ingin saya sampaikan. Kita lanjut di materi. Materi ini ada aplikasi dan penggunaan motor bakar 2 tak. Yang pertama ada di sepeda motor. Motor bakar 2 tak digunakan pada sepeda motor ringan, beberapa model sepeda motor besar. Mesin pemotong rumput. Nah mesin pemotong rumput juga kadang berisik kan, karena itu memakai 2 tak. Mungkin itu memang sudah jadi kekurangan dari 2 tak ya, yang suaranya bising. Nah motor bakar 2 tak digunakan pada beberapa model mesin pemotong rumput. Yang ketiga ini digunakan juga di perahu. Motor bakar 2 tak sering digunakan pada perahu kecil dan perahu cepat. Bedain ya perahu sama kapal, kalau kapal yang gede. Lanjut ada di gergaji mesin, tuh kan berisik lagi nih suaranya. Ya mungkin itulah kekurangannya. Motor bakar 2 tak juga digunakan pada gergaji mesin dan alat berat lainnya. Oke, next. Nah lanjut, kita udah sampai di perawatan dan pemeliharaan motor bakar 2 tak. Yang pertama ada penggantian oli. Nah ini wajib nih, ini bukan marketing belakang nih. Gue kasih contoh, kalau misalnya nih kan, ini crankcase nih bagian bawah. Nah bagian mesin itu nggak pakai oli, jadi setiap ring seher, piston itu naik turun di bagian dalam mesin rong bakar atau blok bagian dalam lah ya kita sebutnya. Nah itu tuh ring seher terus dilumasi dengan oli. Nah olinya dari mana bang? Kan di crankcase bawah itu crankcase ada oli kan, bak oli. Nah disitulah poros engkol itu ada lekukan yang bisa untuk buat naik oli ke atas. Nah fungsinya oli itu untuk agar pergerakan piston tidak macet. Kalau pergerakan pistonnya macet, matilah motor kalian. Menghasilkan tenaga dari mana kan? Jadi kata-kata hari ini jangan lupa ganti oli. Yang kedua, pembersihan karburator. Karburator harus diberikan secara berkala untuk memastikan aliran bahan bakar yang lancar. Nah, di karburator juga tuh sering banyak kotoran yang bikin semprotan bensin atau aliran bensin itu tidak lancar. Jadi kadang ada berebet-berebetnya. Sebaiknya dibersihin aja dulu. Yang ketiga ada penyesuaian busi. Busi harus diganti dan disesuaikan secara berkala untuk memastikan pembakaran optimal. Nah karena ada tuh busi yang udah jelek itu apinya lagi, percikan api atau listrik itu kecil, jadi kurang optimal lah untuk tenaga pembakaran. Yang keempat ada pembersihan rutin, pemeliharaan rutin, periksa dan bersihkan bagian-bagian mesin secara berkala untuk mencegah kerusakan. Nah kalau dari yang keempat ini, soalnya mesin ya kayaknya cukup, nggak harus setiap minggu dah, mungkin 6 bulan sekali atau bisa kurang bisa lebih. Itu sih saran saya, cukup ya materi ini saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Sabarani Maulana dari angkatan 2023 Universitas Lampung, jurusan Teknik Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor 4 tak diesel. Lanjut kita cari dari pengertian. Motor 4 tak diesel adalah jenis mesin pembakaran dalam yang bekerja menggunakan siklus 4 langkah dan bahan bakar diesel. Mesin memiliki 4 tahap dalam siklus kerja, yaitu langkah hisap, langkah kompresi, langkah pembakaran, dan langkah buang. Next. Lanjut di langkah hisap.
Piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah yang menciptakan ruang vakum dalam silinder. Katup masuk intake valve terbuka, memungkinkan udara luar masuk ke dalam silinder. Udara yang masuk ini tidak tercampur dengan bahan bakar, hanya udara murni. Ini adalah salah satu perbedaan utama antara mesin diesel dan mesin bensin yang bercampur udara dan bahan bakar sebelum masuk ke dalam silinder. Tujuan dan proses. Udara yang dihisap akan melalui filter udara untuk menjaga kebersihan dan mengurangi debu atau kotoran yang bisa merusak mesin. Proses ini mulai dengan katup masuk terbuka, memungkinkan udara untuk bergerak dari ruang intake menuju silinder. Saat udara bergerak ke dalam silinder, piston bergerak ke bawah untuk mengakomodasi volume udara yang besar. Pada akhir langkah ini, katup masuk menutup dan silinder penuh dengan udara. Itu pengertian langkah hisap. Lanjut. Nah, sekarang ada langkah pembakaran. Ketika piston mencapai TMA, bahan bakar diesel disemprotkan ke dalam silinder melalui injektor diesel bertekanan tinggi. Bahan bakar diesel kemudian bertemu dengan udara panas yang telah terkompresi, yang memicu pembakaran spontan tanpa bantuan busi karena suhu udara sangat tinggi. Nah, maksudnya itu kenapa nggak ada busi? Karena kalau diesel itu dia disemprotin seperti embun. Nah, dalam ruang pembakaran itu memanfaatkan dengan ruang bakar yang panas, jadi dia tidak perlu percikan dari busi untuk menjadi pembakaran. Oke, next. Lanjut, ada langkah kompresi. Langkah kompresi ini, piston bergerak dari TMB ke TMA, mengompresi udara yang telah terhisap ke dalam silinder. Katup masuk dan katup buang, keduanya dalam posisi tertutup. Selama langkah ini, udara yang berada dalam silinder mengalami peningkatan suhu dan tekanan secara signifikan. Itu pengertian dari langkah kompresi naik. Nah, selanjutnya adalah langkah buang nih. Katup buang terbuka setelah langkah tenaga gas buang dikeluarkan, piston bergerak ke atas mendorong gas buang keluar dari silinder. Gas buang keluar melalui katup buang dan saluran knalpot. Setelah piston mencapai TMA, katup yang tertutup dan prosesnya up untuk langkah berikutnya. Tujuan dan proses. Gas buang hasil pembakaran dikeluarkan melalui katup buang yang terbuka dan diteruskan ke sistem pembuangan untuk mengeluarkan gas buang hasil pembakaran dari silinder agar silinder dapat diisi dengan udara segar pada langkah berikutnya. Itu pengertian dari langkah buang. Nah, lanjut. Tadi kan udah tuh langkah kerja, sekarang ada nih komponen-komponen dari mesin diesel. Mesin diesel terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja bersama untuk mengonversi bahan bakar menjadi tenaga mekanik. Berikut adalah komponen-komponen dalam mesin diesel, yaitu ada silinder, ada piston, roda gila, poros engkol, katup masuk dan katup buang, injektor, dan pompa bahan bakar. Nah, itu macam-macam dari komponen mesin diesel. Ya, seperti yang materi kemarin lah, hampir-hampir mirip. Mungkin di sini bedanya hanya di injektor yang berguna untuk menyemprotkan bahan bakar dengan tekanan tinggi langsung ke ruang bakar silinder. Nah, ini yang tadi saya bilangin kalau kenapa nggak perlu busi, karena udah disemprot ini pakai injektornya udah kayak embun. Jadi ruang bakar yang sangat panas itu sudah akan menyebabkan pembakaran tanpa adanya percikan busi. Next. Nah, ini masih ada lagi nih, turbocharger atau supercharger, yaitu kompresor udara yang meningkatkan suplai udara ke ruang bakar, radiator, pompa oli, sistem pengapian. Nih ada glow plug digunakan pada mesin diesel untuk membantu pembakaran saat mesin sedang dingin. Sistem pembuangan exhaust tuh. Next, kita lanjut. Tadi kan udah belajar tentang pengertian, langkah kerja, komponen-komponennya. Sekarang semua kita masuk ke kelebihan dan kekurangan. Karena semua motor bakar itu memiliki kelebihan tersendiri dan kekurangannya sendiri. Jadi ada plus minusnya ya. Kita lanjut dari kelebihan.
Efisiensi bahan bakar lebih tinggi. Mesin diesel 4 tak lebih efisiensi dalam pembakaran bahan bakar dibandingkan mesin bensin. Mesin ini mengonsumsi lebih sedikit bahan bakar untuk menghasilkan tenaga yang sama. Torsi yang lebih tinggi. Motor diesel cenderung memiliki torsi yang lebih tinggi pada putaran mesin rendah, membuatnya lebih baik dalam hal daya tarik dan kemampuan membawa beban berat. Daya tahan lebih lama. Mesin diesel umumnya lebih awet dan tahan lama dibandingkan mesin bensin karena desainnya yang lebih kuat untuk menangani tekanan suhu yang lebih tinggi. Nah, itu beberapa kelebihan dari mesin diesel. Kita lanjut ke kekurangannya. Nah, ini kita udah sampai ke kekurangan dari mesin diesel, yaitu ada bobot lebih berat. Mesin diesel 4 tak umumnya lebih berat daripada mesin bensin atau mesin 2 tak dengan daya yang sama. Ini karena komponen yang lebih kokoh diperlukan untuk menangani tekanan tinggi di dalam silinder. Biaya produksi lebih tinggi. Mesin diesel 4 tak lebih rumit sehingga biaya produksinya lebih tinggi. Ini termasuk komponen seperti injektor bahan bakar yang lebih kompleks. Lanjut, performa awal lebih lambat. Mesin diesel cenderung memiliki performa awal yang lebih lambat dibandingkan mesin bensin, terutama pada kecepatan rendah. Akselerasinya biasa terasa kurang responsif. Tuh kekurangannya dari motor bakar diesel. Kita lanjut kesimpulannya. Nah, ini akhirnya kita sudah sampai di kesimpulan. Apa sih kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan? Nah, kesimpulannya itu ada motor 4 tak diesel adalah mesin yang bekerja melalui 4 langkah: hisap, kompresi, tenaga, dan buang. Mesin ini menggunakan bahan bakar diesel yang disuntikkan langsung ke ruang bakar pada akhir langkah kompresi, di mana tekanan tinggi menyebabkan bahan bakar menyala sendiri atau biasa disebut dengan self-ignition. Motor bakar 4 tak diesel dikenal lebih efisiensi dan tahan lama dibandingkan mesin bensin, namun memiliki getaran dan suara yang lebih keras. Tuh kesimpulannya itu mengenai dengan pengertian, terus penjelasan langkah kerja, plus minus atau kelebihan dan kekurangan dari motor bakar. Next, kita sudah sampai di ujung materi. Ini yang kita tunggu-tunggu kan, yaitu terima kasih, semoga bermanfaat. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Salis Farhan Maulana dari Teknik Pertanian 2023 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT. Apa itu sistem penyaluran bahan bakar? Nah, dari judulnya kita udah bisa pahami nih. Berarti kita akan mempelajari tentang bagaimana proses terjadinya distribusi bahan bakar pada mesin. Nah, mari kita lanjut ke materi. Sistem penyaluran bahan bakar pada motor bakar adalah proses yang vital untuk menggerakkan mesin. Ia berfungsi mengalirkan bahan bakar baik bensin maupun solar dari tangki penyimpanan menuju ruang bakar. Proses ini melibatkan beberapa komponen penting seperti tangki bahan bakar yang menyimpan energi, pompa yang mendorong bahan bakar dengan tekanan yang sesuai, dan filter yang menyaring kotoran agar mesin tetap bersih. Selain itu, ada karburator atau sistem injeksi yang mencampurkan bahan bakar dengan udara, menciptakan campuran ideal untuk pembakaran pada mesin diesel. Injektor menyemprotkan solar langsung ke ruang bakar. Semua bagian ini bekerja bersama untuk memastikan mesin mendapatkan bahan bakar yang tepat sehingga dapat beroperasi dengan efisien dan menghasilkan tenaga yang dibutuhkan. Nah, saya akan menjelaskan beberapa yang saya ketahui tentang, seperti ada filter. Nah, gunanya filter itu ada dia kayak benang-benang dari busa juga apa gimana, dia untuk menyaring kotoran-kotoran. Nah, pastikan ada aja tuh di dalam tangki kita yang tak ada kotoran seperti debu apa kan yang masuk, itu disaring di situ. Lanjut ada yang namanya karburator. Nah, karburator itu yang ada di bagian, biasanya itu bagian kanan ya, kanan bawah itu, bawah tangki itu kalau di motor gede. Kalau di motor-motor biasa juga di bawah
bagian sasis itu. Nah, itu gunanya itu untuk mencampurkan bahan bakar. Nah, bensin itu disemprotkan, bahan bakar itu narik ketika gas dibuka. Gas dibuka nih, nah dalam itu ada skep sama jarum skep. Nah, gunanya skep itu narik, nyedot udara. Nah, jarum skep itu gunanya untuk nyemprotin kan. Ujungnya itu semakin ini. Nih, dia makin bawah makin runcing, makin tajam. Itu makanya kalau semakin gede aliran bensin atau bahan bakar itu yang disemprotkan semakin deras gitu. Selanjutnya ada injektor. Nah, kalau injektor ini penyemprotan pada biasanya mesin solar tuh. Pakai injektor dia karena dia tuh kayak nyemprotinnya pakai tekanan jadi dia seperti embun jadinya bahan bakarnya. Nah, mungkin itu yang saya jelaskan. Nah, ada peran bensin dan solar. Bensin dan solar berperan penting sebagai bahan bakar utama dalam motor bakar yang menghasilkan energi melalui pembakaran untuk menggerakkan mesin. Bensin digunakan pada mesin dengan sistem pengapian busi, di mana campuran udara dan bensin dibakar secara cepat, menghasilkan akselerasi lebih baik dan operasi yang halus. Cocok untuk kendaraan ringan seperti mobil dan sepeda motor. Dalam kurung solar digunakan pada mesin diesel yang bekerja dengan kompresi tinggi tanpa busi. Solar terbakar lebih lambat namun menghasilkan torsi lebih besar, membuat mesin diesel lebih efisien dan tahan lama, cocok untuk kendaraan berat seperti truk dan bus. Nah, dari tadi itu kenapa solar nih bisa dibakar kan tanpa busi itu? Karena di dalam ruang mesin diesel itu ruangnya itu sangat panas. Jadi saat injektor menyemprotkan dengan embun itu udah otomatis dia terbakar karena ruangnya suhunya sangat panas. Jadi dari situlah mesin diesel tidak menggunakan busi. Lanjut, ini ada contoh dari mesin bensin dan mesin solar, bisa dilihat sendiri ya, itu udah ada di gambarnya. Kayak gitu mesin bensin dan sebelah kanan mesin solar. Kanan itu right, kiri itu left. Lanjut kita ke materi selanjutnya, ada penyaluran bahan bakar. Nah, yang kita bahas pertama itu ada mesin bensin. Kita belajar dari sistemnya nih. Sistem penyaluran bahan bakar bensin pada mesin bensin terdiri dari beberapa bagian penting yang bekerja sama. Nah, kalian bisa lihat sendiri atau bisa dibaca sendiri ya, karena ini saya cari materinya kepanjangan. Tuh. Jadi secara singkatnya itu ya, bensin itu disimpan di tangki kan. Terus ada tuh gunanya filter atau selang dulu, nanti ada filter, cas dia masuk ke karburator. Nah, dari karburator dia masuk ke mesin. Nah, itulah proses-prosesnya. Kita lanjut. Nah, lanjut kita di mesin solar ya, seperti tadilah, bisa kalian baca sendiri materinya. Mungkin saya akan menjelaskan dikit-dikit. Sistem penyaluran bahan bakar solar pada mesin diesel memiliki cara kerja yang khas. Yang pertama itu solar disimpan tangki, terus tuh yang tadi pakai injektor dipompa dengan tekanan tinggi, dia masuk ke ruang bakar yang sangat panas itu dengan menjadi seperti embun, jadi dia mudah dibakar. Nah, sisanya bisa kalian baca sendiri ya guys. Nah, lanjut kita ini materi lumayan penting ya, tentang bagaimana bahan bakar bensin disalurkan. Sistem penyaluran bahan bakar bensin pada motor bekerja dengan cara menarik bahan bakar dari tangki melalui pipa hisap. Bahan bakar kemudian disaring untuk menghilangkan kotoran dan dialirkan ke karburator atau injektor. Di dalam karburator, bahan bakar bercampur dengan udara membentuk campuran yang mudah terbakar. Sedangkan pada sistem injeksi, bahan bakar disemprotkan langsung ke ruang bakar dalam bentuk kabut halus. Campuran udara dan bakar ini kemudian dibakar di dalam ruang bakar mesin untuk menghasilkan tenaga. Ada juga nih komponen-komponen penting dalam sistem ini meliputi tangki bahan bakar, saluran bahan bakar, pompa bahan bakar, filter bahan bakar, karburator atau injektor, dan ruang bakar. Lanjut. Nah, ini contoh bagian mesin bensin nih. Strukturnya bisa dipahami sendiri dengan adanya panah-panah penjelasan tentang nama-nama dari komponen tersebut.
Nah, lanjut. Ini ada nih contoh dari struktur mesin solar. Mungkin kayak gini, bisa kalian lihat di situ ada angka-angka yang nunjukin dari komponen masing-masing. Nanti kita bahas di materi selanjutnya. Sudah dilihat, dipahami, waktunya kita lanjut ke materinya. Nah, lanjut, kita sudah sampai materinya. Bagaimana sih bahan bakar solar disalurkan? Sistem penyaluran bahan bakar solar pada gambar ini bekerja sebagai berikut. Bahan bakar solar dari tangki dihisap oleh pompa injeksi. Nah, pompa ini kemudian akan menaikkan tekanan bahan bakar dan mendistribusikan ke injektor melalui pipa-pipa bertekanan tinggi. Sebelum mencapai injektor, bahan bakar akan melalui filter terlebih dahulu untuk menyaring kotoran. Timing atau waktu penyemprotan bahan bakar dari injektor diatur oleh distributor sehingga bahan bakar dapat disemprotkan ke dalam silinder mesin pada saat yang tepat. Setelah proses pembakaran, sisa pembakaran akan dibuang melalui knalpot. Nah, jadi seperti itulah proses bagaimana solar disalurkan ke ruang bakar. Lanjut, ada perbedaan bensin dan solar. Nah, dari tabel tersebut ada fitur titik nyala, sebelahnya bensin, solar. Nah, titik nyala bensin rendah, solar tinggi. Pengapian bensin pakai busi, kalau solar pakai kompresi. Nah, yang dimaksud dari kompresi itu dari tekanan ruang bakar kan, tekanan yang terjadi di ruang bakar, jadi ruangan bakar tuh panas, itulah yang menyebabkan solar terbakar. Yang ketiga itu penyuntikan. Kalau bensin menggunakan karburator atau injeksi, solar juga pakai injeksi. Kalau bensin tekanannya rendah dan solar tekanannya tinggi. Perbedaan utama antara sistem penyaluran bensin dan solar terletak pada jenis bahan bakar, cara pembakaran, dan komponen yang digunakan. Bensin lebih mudah terbakar dan membutuhkan campuran udara bahan bakar yang tepat. Sedangkan solar dibakar dengan memanfaatkan kompresi tinggi. Sistem penyuntikan solar juga bekerja pada tekanan yang jauh lebih tinggi dibanding dengan sistem penyuntikan bensin. Nah, jadi seperti itu ya dari materi yang telah saya sampaikan. Sekian dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Salis Paran Maulana, NPM 2354071002 dari Teknik Pertanian Unila Universitas Lampung, Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menyampaikan materi motor bakar teknik pertanian, yaitu yang berjudul sistem kelistrikan. Nah, lanjut. Yang pertama ada pendahuluan. Sistem kelistrikan mesin adalah rangkaian energi listrik yang dibuat untuk membantu menghidupkan mesin dan mempertahankan proses kerja mesin secara efisien. Dengan kata lain, dengan adanya kelistrikan pada mesin, maka sebuah mesin bisa hidup dalam kurung menghasilkan putaran dengan lembut dan berkelanjutan. Contohnya ada pada busi. Busi merupakan komponen untuk memercikan api agar pembakaran mesin bisa terjadi. Sistem kelistrikan merupakan bagian penting dalam kendaraan bermotor untuk mengendalikan berbagai fungsi vital seperti pengapian, pengisian baterai, dan penerangan. Sistem kelistrikan pada motor terdiri dari berbagai komponen seperti spool, kiprok, dan masih banyak lagi lainnya. Semua komponen tersebut bekerja bersamaan untuk mengoptimalkan arus listrik yang berasal dari aki. Secara umum, sistem kelistrikan mesin dikelompokkan menjadi dua tipe, yaitu 1. Sistem kelistrikan mesin konvensional yang terdiri dari sistem pengapian, sistem starter, sistem pengisian. Kedua, ada sistem kelistrikan mesin modern seperti sistem EV, sistem common rail. Nah, itu ada gambar dari sistem-sistem kelistrikan. Kita lanjut.
Next, selanjutnya itu ada peran penting sistem kelistrikan. Nah, apa aja sih peran penting kelistrikan? Nah, kita bahas di materi ini. Sistem kelistrikan pada motor bakar sangat penting untuk pengoperasian dan fungsi optimal kendaraan. Sistem ini memungkinkan motor untuk dinyalakan, dijalankan, dan menjalankan sebagai fitur lainnya. Nah, fungsi pentingnya ada satu, menyalakan motor. Sistem kelistrikan menyalakan busi untuk memulai pembakaran di dalam silinder. Yang kedua, menyalakan lampu. Sistem ini menyediakan daya untuk lampu depan, lampu belakang, dan lampu sen untuk visibilitas dan keselamatan. Yang ketiga, mengisi baterai atau aki. Generator menghasilkan arus listrik untuk mengisi baterai, memastikan sumber daya tetap tersedia. Jadi, kelistrikan ini juga memiliki peran penting bagi kendaraan kalian. Lanjut. Next, ada komponen-komponen utama sistem kelistrikan. Nah, yang pertama itu ada baterai atau aki. Kedua ada kiprok. Ketiga ada generator atau spool. Yang keempat ada koil pengapian. Baterai atau aki adalah sumber arus bagi sistem kelistrikan motor. Namun pada sepeda motor fungsi baterai sebenarnya tidak terlalu keras karena baterai ini hanya diperlukan ketika kita menyalakan sistem kelistrikan ketika mesin masih mati. Contohnya pada sistem starter. Lanjut di kiprok. Kiprok atau regulator bertugas meregulasi listrik yang dihasilkan spool. Lanjut ada di generator atau spool. Generator atau spool menghasilkan arus listrik saat motor menyala, mengisi baterai, dan menyediakan daya untuk sistem kelistrikan. Yang selanjutnya ada koil pengapian. Koil pengapian menghasilkan tegangan tinggi yang dibutuhkan untuk menghasilkan percikan api di busi. Nah, jadi ini ada komponen utama kelistrikan beserta fungsi-fungsinya. Kalian harus mengerti sistem ini. Kita materi selanjutnya. Next, ada di jenis-jenis sistem kelistrikan. Ada 6. Dari materi ini yang pertama sistem pengapian, sistem electric starter, sistem pengisian, sistem FI, common rail, dan glow plug system. Kita bahas dari sistem pengapian. Sistem pengapian atau ignition system merupakan rangkaian kelistrikan pada mesin yang digunakan untuk memantik gas di dalam ruang bakar agar terjadi pembakaran. Yang kedua, ada sistem electric starter. Sistem starter adalah sebuah mekanisme yang memicu terjadinya pembakaran mesin untuk yang pertama kali dengan memberi putaran pada poros engkol. Yang ketiga ada sistem pengisian. Sistem pengisian atau charging system merupakan sebuah mekanisme pengisian daya baterai untuk memastikan keberlangsungan siklus kelistrikan pada mobil. Yang keempat ada sistem EFI. Sistem EFI memang tidak murni masuk ke dalam sistem kelistrikan mesin. Karena pada dasarnya ini adalah skema yang mengatur aliran bahan bakar, namun karena menggunakan energi listrik dalam operasionalnya, maka masuk juga ke dalam sistem kelistrikan. Yang kelima ada common rail. Sistem common rail adalah sistem injeksi bahan bakar elektronik pada mesin diesel. Secara umum, baik sistem EFI dan common rail tidak memiliki perbedaan pola. Yang terakhir atau yang keenam ada glow plug system. Sistem glow plug atau busi pijar adalah skema tambahan pada mesin diesel yang digunakan untuk menaikkan temperatur ruang bakar saat terdeteksi suhu mesin dingin atau cold start. Nah, jadi ada ke-6 jenis-jenis sistem kelistrikan yang dapat kita pelajari di materi ini. Semoga dapat dipahami. Selanjutnya ada perawatan dan pemeriksaan sistem kelistrikan. Nah, ini kita patut mengerti dan kita lakukan ya agar komponen-komponen kita terjaga dan bisa berfungsi dengan baik. Yang pertama ada memastikan generator atau spool dalam kondisi normal, menjaga atau mencegah spool agar tidak hangus dikarenakan suhu mesin yang tinggi. Yang kedua ada cek kondisi aki, ini dilakukan secara berskala, bisa periksa tegangan aki secara berskala dan charge apabila tegangannya di bawah standar. Nah, biasanya kalau di motor itu aki 12 volt. Yang ketiga ada
cek kabel bodi. Pemeriksaan ini semua kabel dalam rangkaian kelistrikan. Pastikan tidak ada yang terkelupas atau rusak ataupun berkarat. Soalnya kalau ada yang terkelupas ini takutnya kan bisa kena air, itu akan terjadi konsleting. Nah, itu yang biasanya menyebabkan terjadinya kerusakan sistem kelistrikan pada motor kalian. Yang keempat, ada cek komponen pengisian dan sistem pengapian. Lakukan pemeriksaan dan komponen pengisian dan sistem pengapian secara berkala. Yang terakhir atau kelima, hindari beban listrik berlebih. Nah, ini biasanya ada komponen penting lainnya nih, seperti sekring ini untuk mengatur listrik yang berlebih nih. Biasanya sekringnya bakal putus atau rusak kalau listrik itu lebih. Ini jangan menghubungkan banyak perangkat tambahan yang membutuhkan tenaga listrik tambahan pada motor. Nah, mungkin ini saja yang bisa kita pahami. Saya ucapkan terima kasih telah mau menonton video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri, bila ada kata salah saya mohon maaf. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Salis Farhan Maulana dari jurusan Teknik Pertanian NPM 2354071002 Tab C. Di sini saya akan mempresentasikan dari PPT yang berjudul Sistem Transmisi dan Pelumasan. Seperti ada yang digambar, itu contoh dari gambar transmisi hingga bagian dalamnya. Sistem transmisi dan pelumasan sangat penting. Keduanya memastikan kinerja optimal kendaraan. Ini adalah materi pembuka. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Ini materi selanjutnya ada komponen utama sistem transmisi. Yang pertama ada kopling. Kopling ini untuk mentransfer daya dari mesin ke transmisi. Gigi mengubah rasio kecepatan dari torsi. Gardan mentransfer daya ke roda penggerak. Poros propeller menghubungkan transmisi ke gardan. Nah, itu ada gambar dari bagian transmisi. Ini transmisi dari mobil ya guys. Kita lanjut. Nah, di materi selanjutnya ada fungsi dan prinsip kerja dari sistem transmisi. Satu, yaitu ada mesin berputar menghasilkan daya. Jadi saat mesin berputar itu dari gerigi-gerigi itu dia saling berkaitan hingga menghasilkan gaya atau energi mekanik. Yang kedua ada transmisi, mengubah kecepatan dan torsi. Lanjut ke tiga, ada roda berputar menggerakkan kendaraan. Nah, jadi kesimpulannya itu kalau mesin berputar menghasilkan daya, lanjut ke transmisi untuk menghubungkan ke roda agar roda berputar yang menyalurkan kecepatan dan torsi pada kendaraan. Materi selanjutnya. Nah, lanjut di materi jenis-jenis sistem transmisi dibagi tiga, manual, otomatis, CVT. Nah, yang manual ini pengoperasian manual, kontrol penuh. Kalau di mobil di tangan, di motor di kaki, ya kan. Ada yang otomatis, perubahan gigi secara otomatis. Ini udah di style memang otomatis dari Jepang. Yang ketiga CVT. CVT ada di motor-motor matic, apa di Beat kalian yang ada di rumah ya kan, yang biasanya nganter emaknya beli ke pasar itu naik Beat. Nah, dia pakai CVT transmisinya. Itu perubahan gigi halus dan kontinu. Materi selanjutnya. Nah, ini ada dari transmisi manual vs otomatis. Dari manual itu dari fitur kontrolnya pengemudi, otomatis efisiensi bahan bakarnya lebih baik. Kalau otomatis itu sedikit lebih rendah perawatan. Nah, kalau manual perawatannya lebih tinggi, kalau otomatis lebih rendah. Mungkin itu aja perbandingan manual vs otomatis. Kita lanjut. Next, ada di sistem pelumasan pada transmisi. Dibagi tiga, pompa oli, fitur oli, saluran oli. Satu, pompa oli, memompa oli ke seluruh mesin. Nah, ini yang bertujuan agar dari piston yang bergerak itu di bagian rong bakar tidak slip, karena adanya oli yang dapat untuk melumasi dalam dia bergerak naik turun. Yang kedua ada filter oli. Ini sama kayak filter
bensin untuk membersihkan oli dari kontaminasi atau kotoran ya. Yang ketiga, saluran oli, mengirim oli ke bagian yang membutuhkan. Nah, itu kita lanjut. Ada di pentingnya pelumasan dalam sistem transmisi. Yang pertama ada reduksi gesekan, kedua pendinginan, ketiga perlindungan. Dari reduksi gesekan meningkatkan efisiensi. Yang kedua ada pendinginan, mencegah komponen overheat. Yang ketiga perlindungan, mencegah keausan komponen. Nah, dari pendinginan itu untuk mencegah komponen overheat, karena prinsip dari oli itu dia tidak mudah panas, jadi dia sebagai pendingin juga dalam komponen ruang bakar ya. Yang ketiga itu perlindungan, mencegah keausan komponen, karena kalau nggak ada oli tadi yang kata saya tidak melumasi bagian-bagian seperti piston, ring seher, dia itu kalau nggak ada oli kan bergesekan besi sama besi, itu bisa aja macet. Atau kalau olinya sedikit dia akan gesekan yang lebih kuat menjadikannya keaus. Nah, itu yang menyebabkan asap biasanya. Karena udah aus, oli naik ke atas bercampur di pembakaran, itu menyebabkan asap yang terjadi. Nah, kita lanjut, ada di pemilihan jenis pelumasan yang tepat. Nah, ini penting juga nih biar kendaraan kalian lebih tahan lama dan terjaga tentunya. Yang satu ada kekentalan sesuai spesifikasi atau sesuai standar aja yang diberikan dari pabrik Jepang. Dua, suhu operasi, rentang suhu kerja, biasanya akan ada pemberitahuannya itu. Yang ketiga, performa sesuai kebutuhan transmisi. Nah, itulah jenis pelumas yang tepat ya. Nah, lanjut ada pemeliharaan dan perawatan sistem transmisi. Yang pertama itu ada periksa oli, yang kedua ganti filter. Nah, periksa oli itu secara berkala aja. Bisa juga dicek kan, dari kita buka kap mobil itu ada tutup oli, kita putar aja pakai tang, kita tarik. Kalau olinya masih berwarna sesuai oli yang kita pakai itu berarti masih bagus. Kalau udah warna hitam itu mulai encer. Nah, itu wajib diganti sih. Jangan dibilang marketing aja, oli itu juga penting buat sistem yang terjadi pada ruang bakar. Nah, filter juga harus dicek secara berkala untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan sih. Nah, materi yang terakhir itu ada troubleshooting dan perbaikan masalah transmisi. Nah, masalah-masalahnya itu biasanya yang sering terjadi itu ya ada getaran. Yang pertama, habis itu masalah yang sering terjadi lagi ada kebocoran oli. Nah, ini yang biasanya mesinnya apa crankcase-nya atau juga bisa nyampe ke knalpot itu lebih parah, itu bisa hitam-hitam juga, itu bekas-bekas oli itu guys. Nah, ada lagi yang susah masuk gigi itu slip, dia di gear-gearnya itu biasanya kurang oli jadi dia slip lah, atau biasa bahasa yang lebih gampangnya seret gitu kan, kayak ada yang ngeganjel kalau kita mau ganti gigi. Nah, getaran itu seimbangkan dengan poros, kebocoran oli perbaiki saat atau gasket, perbaiki seal atau gasket. Yang ketiga itu susah masuk gigi, periksa kopling dan mekanisme gigi. Nah, mungkin itu saja materi dari saya yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.